guys, ini udah jam 3.54 ya. Kita udah sampai di Terminal 2D di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat kita masih jam 6 ya. Jadi masih bisa santai dulu, ke toilet atau check-in dan lain-lain. Kita masuk aja dulu. Nah, kalau keberangkatan di sana ya. Biasanya kita kan dari Halim ya. Nah, ini kita dapatnya pesawatnya di Soekarno-Hatta untuk batiknya. Jadi kalau batik itu di Soekarno-Hatta biasanya di Terminal 2, tepatnya di 2D. Nah, ini kita mau ke toilet dulu. Jam segini masih sepi ya guys. Nah, banyak yang nunggu kayaknya buat pesawat pagi juga. Ini ada ATM Center kalau butuh ambil uang. Ada BCA, Permata, Bank BJB, BNI, link aja. Nah, start kita ke toilet deh guys. Mulai masuk aja ya. Jadi masuknya dari sebelah sini. Tapi nanti kalau udah di AFSEC ini harus dimatiin ya handphonenya. Jadi kita bisa ngerekam lagi kalau udah di dalam habis pemeriksaan. Udah mulai rame nih, jam 4:07. Yuk kita langsung masuk ke antrian aja. Ini counter check-innya batik ya, masih sepi. Ini bisnis kelas Sumatera. Ada, jadi dibedain yang drop bagasi sama yang barusan mau check-in ya. Yang all flight masih tutup. Coba kita cari yang all flight dulu ya. Sebelah sini masih tutup semua soalnya all flightnya. Coba ke sebelah sini. Oke guys, setelah muter-muter, berarti pepatah malu bertanya sesat di jalan itu memang perlu kita budayakan ya. Barusan tanya sama petugas, ternyata untuk area ini makanya tadi tulisannya Sumatera semua, karena emang di sini adalah khusus untuk check-in Sumatera. Nah, yang sini ya. Sedangkan untuk Surabaya di sana tuh yang udah panjang banget. Di counter 35 ya untuk tujuan Surabaya. Jadi ruangan ini counter sampai ujung sini 24 ya. Ini khusus untuk Sumatera. Terus di depan ada Bali dan kemudian nanti ada Surabaya di counter 35. Ya gini. Kalau di Halim kan santai ya guys ya. Kalau Soekarno-Hatta siap-siap lari-larian kayak gini. Panjang banget treknya. Jadi disarankan baik ke Halim maupun ke Soekarno-Hatta kita perlu berangkat lebih awal ya. Kasih spare waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. 2 jam itu lebih baik. Ngos-ngosan guys. Nah, itu dia counter 35. Yang ngantri jejerin koper. Oke, kita ngantri dulu ya guys. Ini dia Surabaya. Ya. Oke, kita udah dapat boarding pass ya. Tadi kita ngantri di sana, prosesnya cepat. Yang penting pastiin bawa KTP. Terus kemudian bukti pesannya di aplikasi perjalanan atau yang semacamnya. Jadi udah nggak ditanya lagi peduli lindungi atau yang lainnya, meskipun masih ada stikernya di situ ya untuk scan dan sebagainya. Dan sampai di sini posisi nggak pakai masker dan masih aman. Apakah nanti di dalam harus pakai masker atau gimana? Yang penting kita sedia aja ya maskernya. Oke, kita di pintu D7 5.30. Kita masuk aja. Ya oke guys, bedanya Soekarno-Hatta sama Halim ya. Lihat lagi-lagi, kita perlu menyusuri lorong dan banyak banget, panjang banget. Kalau yang kesini karena kita tadi D1 sampai D7 arah sini ya, kita D7, kita kesini. Jalan lagi guys. Kalau ke Soekarno-Hatta jangan sekali-kali terlambat deh. Sebenarnya Halim juga iya, tapi hanya Halim itu kan lebih pendek treknya ya. Nah, kalau di sini panjang banget, kita harus milih. Nah,
arahnya ke sana. Iya, ngos-ngosan guys. Jadi kalian olahraga. Ya, ini masih sepi banget ya, masih jam 4.20. Ini kita bisa langsung sekalian sholat subuh, mudah-mudahan ya di ruang tunggu. Ada Family Mart kalau mau beli kebutuhan. Ada lounge, ada Miniso, lengkap lah pokoknya di sini. Ada bagi untuk yang pesen Blue Sky Lounge. Nah, ini lounge kalau mau pakai lounge. Jadi kalau pakai lounge mungkin diantar sama baginya gini ya, enak juga. Masih jauh guys. Ini di sini ada musola juga. Jadi musola itu biasanya di luar setelah kita check in, sama di dalam di ruang tunggu nanti ya. Masih jauh banget. Jadi kalau jalan, tadi kita jalan udah sekitar hampir 5 menit ya total jalannya dari depan. Belum nyampe ke depan lorong D gitu juga belum. Kita lanjutin jalan dulu ya guys. Oke guys, ini pintu D7 ya. Tadi habis antri AFSEC langsung ke D7. Jadi kita nanti langsung masuk ke arah sana. Masih jam 4.26. Lumayan guys kalau jalan larinya tadi ya. Kita lanjut lagi ya, jalan ke arah sana. Oke, kita udah masuk jalur D7 ya. Sekarang jam 4.29. Masih sepi banget. Nanti kita cari tempat sholat di bawah biasanya ya. Jadi itu kan ada lobby, ada resepsionis di bagian depannya, ada tangga menuju ke bawah, itu biasanya musola di situ. Tadi ya guys, kalau berangkat pagi pesannya perlu konsentrasi ya. Jadi tadi sempat kurang bayar taksinya gitu. Dan itu baru ketahuan ketika taksinya udah jalan. Tapi enaknya Bluebird komunikatif, komunikasinya asertif, pokoknya best lah Bluebird. Jadi solutif, sudah tersolusikan dengan baik. Oke, kita lanjut ke ruang tunggu dulu ya. Ya karena masih sepi juga guys, boarding time-nya masih 5.30, kita sholat dulu ya. Ya seperti yang disampaikan tadi, di depan resepsionis ini ada tangga yang menuju ke bawah tempat musola dan toilet. Sekarang 4.38, kita sholat subuh dulu. Biasanya rame ya guys, sepi, kayak cuman sendiri. Oh ada yang sholat juga, kita bisa bareng sholat. Ya sekarang jam 5.14 ya guys. Ini udah mulai rame untuk penumpangnya atau calon penumpang. Di bagian informasi masih belum ada yang petugasnya. Tadi kan kita duduk di sebelah sana ya guys ya. Itu udah rame banget sekarang sampai ke ujung sana. Sebelah sini juga udah mulai rame. Masih menunggu waktu boarding, sekarang 5.15, berarti 15 menit lagi kita boarding guys. Oke, sekarang 5.35 ya, udah mulai dipanggil. Dengan nomor penerbangan 3. Jadi antrinya lewat mana ini? Ya nggak diumumin lewat pengeras suara, tapi langsung sini. Dan ngantrinya lewat mana? Antrinya ngebelok ini. Mungkin baiknya petugas daratnya. Mungkin itu pesawatnya ya guys. Jadi ngantrinya ngular gini, dan petugasnya cuma satu. Mungkin buat masukan petugas daratnya ada yang mengkoordinir kali ya, kasihan penumpangnya gini. Tapi it's okay, kita maju. Oke, kita nggak lewat Garbarata ya, kita lewat bawah. Mungkin jalan atau dijemput bis, kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu suasana bandaranya ya. Di sana ada Lion Air. Itu kayaknya betul yang itu pesawatnya ya.
Kita perlu turun dulu. Ramai banget. Oh iya, pakai bis ini masih pada ngantri ya. Bis atau shuttle. Oh ini nggak tahu, mungkin yang lain kalau pakai Garbarata enak kayak gini. Kita nggak kebagian Garbarata, mungkin kita pakai shuttle. Masih nunggu. Oh ini suara nyambungin Garbaratanya tuh, jalan kan Garbaratanya ya. Oke, kita tunggu bis dulu kali ya. Ngantri banget tadi, kita ngantri di sana ya. Terus ngelewatin ini dan turun ke situ. Sekarang kita lagi ngantri, banyak banget yang ngantri bis. Belum kelihatan bisnya. Jam 5.40, berarti telat 10 menit ya dari waktu boarding. Pesawatnya jam 6 terjadwal, mudah-mudahan tepat waktu. Oke, bisnya datang ya. Ada 2 bis langsung karena rame banget ini dan ini belakangnya. Kita coba naik yang belakang aja deh. Yuk. Rame banget. Ya kita udah di dalam bisnya ya guys. Rame banget, udah kayak naik Transjakarta waktu jam kerja. Kita menuju ke pesawatnya sekarang. Bismillah. Ya kita udah turun dari bisnya ya guys. Ngantri lagi tuh di belakang masih ada 1 lagi bis yang datang. Jadi 3 bis tadi total yang ngangkut kita. Yang kedua yang pertama. Dan kita ngantri lagi buat naik ke Garbarata. Jadi Garbaratanya di sana jauh banget. Tadi ini lumayan jauh ya. Biasanya naik bis itu nggak sejauh ini, paling sekitar ya 1 menitan lah. Ini 1 menit lebih tadi. Ngantri lagi, kita naik ke sana, terus naik ke Garbarata, baru itu dia pesawat kita. Ya udah masuk Garbarata, posisi 551. Kita ngantri lagi. Panjang banget antriannya. Iya. Oke, kita nih masuk pesawat ya akhirnya ya, setelah ngantri berapa kali ngantri ya. Ngantri mau ke bis, ngantri di bis, dan sekarang kita ngantri di Garbarata. Oke. Ya ini dia masuk. Masih ngantri juga kayaknya karena tadi masuknya berbarengan 3 bis, jadi kita ngantrinya cukup panjang nunggu yang udah di dalam. Daftar kiri ya. Ya kasih ya. Di depan ini buat bisnis kelas ya guys. Kita ekonomi di belakang. Oke, kita udah di pesawat ya guys. Ini delay 6 harusnya kita berangkat. Karena tadi beberapa kali ngantri, kita udah di pesawat. Nah ini ada penjelasan khusus untuk yang duduk di dekat jendela darurat. Yang masuk masih banyak ya, karena tadi di belakang masih ada 1 bis lagi. Nah ini seperti biasa ada audio video on demand atau AVOD ya. Tadi kita lupa nggak bawa headset. Buat teman-teman kalau yang mau menikmati headset, saran saya dibawa aja headsetnya. Meskipun di batik ini ada mobile entertainment ya, tapi belum tahu gimana caranya. Tapi sudah ditanyakan kepada kru yang tugas. Posisi pesawat, kalau mau survei, ada hiburan, ada direktori dan yang lainnya seperti biasa. Nah posisi kita pas banget di samping sayap. Nah, di samping sayap ya guys. Oke, kita tunggu aja nanti waktu terbangnya. Cuacanya mendung banget nih guys. Masih ramai banget. 6.09 pesawat sudah mulai taksi ke arah runway ya. Masih ada banyak batik dan juga lain sebelah sana. Kita taksi dulu ke runway guys. 6.09 waktu Indonesia Barat.
udah dapat makan ya, ini dapat sedotan, mungkin nanti dapat minuman ya. Ini dapat roti, biasanya kan dikotakin gitu, tapi ini nggak ada kotaknya, it's okay. Jadi pas buka meja ini ada noda atau kotor-kotor. Semoga di bepergian selanjutnya bisa dibersihkan. Jadi kita semprot pakai hand sanitizer. Gak ada salahnya kalau teman-teman bepergian standby aja hand sanitizer ya, buat bisa untuk bersihkan permukaan atau tangan teman-teman. Ya perlu kita maklumi juga, namanya pesawat kan dipakai dengan jadwal yang ketat dan orang yang banyak. Sedikit bis seperti ini mungkin boleh dikatakan wajar, namun tetap perlu dibersihkan. Yes, here we go. Jadi dapat minuman mineral kecil gini ya, terus kemudian dapat roti. Jadi menunya untuk perjalanan Jakarta Surabaya adalah satu roti dan juga air mineral 190 ml. Ini udah nanya juga sama Mbak pramugarinya, katanya bisa, tapi mau dibantu install atau seperti apa nanti akan dibantu, karena satu deret ini nomor 16 dari DEF sama-sama nggak bisa untuk memutar film. Kita nikmati dulu jam 7.13 guys. Ini 31.000 kaki ya, tadi kita maksimal 34.000 kaki. Pesawat sudah mulai terasa mengurangi ketinggian. Kalau kita lihat sini udah mau sampai Surabaya, persentasenya 65%. Perkiraan waktu kedatangan 46 menit. Dari keberangkatan sudah 50 menit. Nah ini sudah hampir di atas Surabaya, turun lagi dari 30 feet, 9.000 meter ya mdpl. Jadi terasa jadi waktu pesawat mengurangi kecepatan dan terasa kalau udah mulai mengurangi ketinggian. Jadi kita udah sampai 29.000 sekarang guys. Jadi 33 ya, terus 30 sekarang 29.000. Udah sampai mau sampai, tapi apa proses filmnya belum bisa. Tadi kata Mbak pramugarinya padahal mau dibantu install ulang atau apa ya, mungkin Mbak pramugarinya lagi sibuk. It's okay, boleh jadi ini menjadi perbaikan, semoga kedepannya bisa menikmati film lagi. Oke, semakin turun, ini 25 menit lagi perkiraan kedatangan, sekarang naik ya 67%, dan ini naik jadi 51 menit, sekarang di 28.000 feet dengan kecepatannya mulai berkurang juga, 785 km per jam. Oke, jam 7.14. Nah, sementara kita bergerak sampai kita di bawah pemandangannya lautan awan. Kita udah landing di Juanda, adalah dengan aman dan selamat di bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo.
kita udah mendarat di Juanda ya guys. Jadi kasih lagi ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita sampai saat ini ya guys, 7.46 di Bandara Juanda Sidoarjo. Nanti kita mau ngambil bagasi. Itu aja dari kita ya. Makasih sudah mengikuti perjalanan kita sampai saat ini. Intinya kalau mau perjalanan lebih baik spare waktu 1 jam 2 jam lebih baik. Apalagi hari Senin, sekarang hari Senin ya guys ya, antri macet dan sebagainya. Dan tetap konsentrasi, jaga semua barang bawaan dengan baik. Sampai ketemu lagi guys. Like apabila suka videonya, komen, share, dan subscribe apabila belum. Terima kasih.